Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nur Fatmawati. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi narasumber. Halo teman-teman semua. Semoga kalian semua dirahmati oleh Tuhan dan selalu sehat. Di sini kami dari kelompok 1 12 IPS 3 akan menyampaikan materi mengenai penularan penyakit menular seksual atau PMS. Nah, berikut adalah video materinya. Saya Tias Ayu Parwati sebagai penyaji 1. Pengertian dari penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit atau jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. Penyakit menular seksual atau PMS merupakan salah satu dari 10 penyebab pertama penyakit yang tidak menyenangkan pada dewasa muda laki-laki. Penyebab kedua terbesar pada dewasa muda perempuan di negara yang berkembang menurut para ahli Sarwono tahun 2011. Saya Dewi Indah Lestari sebagai penyaji 2. Sejarah penyakit infeksi menular. Infeksi menular seksual biasa juga dikenal sebagai penyakit menular seksual atau PMS atau biasa disebut penyakit kelamin. Tetapi penggunaan istilah PMS atau penyakit kelamin sudah tidak digunakan lagi karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi bagian alat reproduksi saja atau dikarenakan hubungan seksual saja. Saya Wahyu Risyanti ingin menjelaskan IMS dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, IMS ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya bibit atau virus penyakit terdapat dari cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Nama saya Kustono. Kedua, PMS yang disebabkan atau ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan disebabkan gaya hidup yang tidak sehat. Perkenalkan, nama saya Azabel Janati sebagai penyaji 5. Aturan hukum tentang aktivitas seksual, prostitusi, dan pemerkosaan. Aturan hukum prostitusi. Prostitusi diatur pada pasal 296 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Nama saya Farul Arliansyah, nomor absen 12. Sebagai penyaji 6 ingin menjelaskan hukum aturan pemerkosaan. Pasal 480 ayat 1 dan ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP per 28 Agustus 2019 yang segera disahkan DPR RI. Pelaku pemerkosaan terhadap pasangan yang sah bisa terkena hukuman pidana hukuman paling lama 12 tahun penjara. Setiap orang yang depan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Demikian bunyi pasal 480 ayat 1. Nama saya Alfia Safitri sebagai penyaji 7. Sementara pasal 480 ayat 2 berbunyi, termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perbuatan A persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah. Saya Novi Suci Anggriani sebagai notulen. Kesimpulannya, PMS biasanya ditularkan dari satu orang kepada orang lain melalui hubungan heteroseksual, homoseksual, atau kontak intim melalui
genitalia, mulut, dan rektum. Beberapa penyakit menular seksual yaitu raja singa, sifilis, herpes genital, dan HIV atau AIDS. Demikian materi yang dari kelompok kami sampaikan. Semakin jelaskan materinya. Semangat belajar di rumah ya. Peduli corona dan tetap patuhi protokol pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.